Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan untuk sahabat Ram dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik yang ada di rumah maupun yang sedang dalam perjalanan. Untuk minggu kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari sahabat Ram. Sebelum kita melangkah untuk membahas pernyataan dan pertanyaan mengenai edukasi ilmu hukum, untuk sahabat Ram yang baru bergabung, untuk terus dukung YouTube channel kita dengan like, komen, dan subscribe. Ditunggu! Sudah ikut bergabung dalam YouTube channel Ramla Official. Semoga edukasi yang kita paparkan bermanfaat untuk teman-teman semua. Di sini sudah ada Bang Ran. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat-sehat pengacara. Alhamdulillah. Minggu kali ini, Bang, ada pertanyaan menggelitik dari netizen ini, Bang. Ya. Dan ini juga bisa menjadi ilmu pengetahuan baru, Bang. Belakangan ini kan viral nih, Bang. Viral mengenai kata-kata ghosting. Oh, ghosting ya. Jadi ada sepasang kekasih sudah didekati, ingin dinikahi, tiba-tiba salah satu dari keduanya menghilang, Bang. Gak ada kabar untuk jalan iya lagi atau mundur gitu. Ada nggak hukum yang membahas atau yang mengikat mengenai suatu fenomena baru ini, Bang, ghosting atau istilahnya PHP lah ya, pemberi halaman palsu, Bang, gitu. Soalnya ini banyak sahabat Ram yang bertanya, ini anak-anak muda gitu, Bang. Iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah setia mengikuti channel Ramla Official dan bertanya tentang masalah yang dihadapi pemirsa saat ini. Terkait dengan pertanyaan tadi, aspek hukum ghosting ya. Ghosting secara bahasa, ini bahasa Inggris, artinya berbayang ya. Tapi secara gaulnya sekarang ini lagi marak-maraknya gara-gara dicuatkan, dimunculkan oleh ibunya calon ya, atau ibunya mantan pacar anaknya presiden, ya kan? Bahasa ghosting ini sekarang jadi viral di kalangan anak muda. Padahal memang peristiwa ini sudah banyak terjadi yang bertanya di Ramla Official. Kasus-kasus ini udah kita bahas sebelumnya. Ada beberapa episode kita membahas tentang hubungan sepasang kekasih yang ujungnya dan akhirnya setelah dia komunikasi, berhubungan dan ada janji untuk menikah sampai puluhan tahun dan akhirnya berpisah begitu saja tanpa ada informasi, tanpa ada kepastian. Sakitnya salah satu pihak, sebut saja pihak wanitanya, sudah mengalami kerugian baik material maupun imaterial. Bagaimana aspek hukum menyikapinya? Sayangnya memang secara khusus peristiwa atau masalah ghosting ini belum diatur oleh hukum. Akan tetapi ekses dari hubungan ini bisa saja berdampak dengan hukum. Contohnya, salah satu pasangannya misalnya si perempuan ini di bawah umur, akan tetapi sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri. Nah, ini bisa berakses terhadap peraturan hukum pidana, bisa melanggar undang-undang perlindungan hak anak ya, atau kitab undang-undang hukum pidana. Itu yang pertama. Ya, yang kedua bisa juga berakses terhadap hukum perdata. Dalam hubungannya si salah satu pihak udah menjanjikan untuk menikah contoh ya, dan salah satu pihaknya udah berkorban mengeluarkan sesuatu. Misalnya dia udah mendp gedung, kebutuhan untuk resepsi ya, berkaitan dan lain-lain. Akan tetapi dalam hari hanya pasangannya ingkar, tiba-tiba kabur nggak tahu kemana. Nah, ini bisa si pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ganti rugi. Bisa kan? Nah, jadi itu yang bisa dilakukan terhadap ghosting ini. Tapi secara hukumnya khusus membahas ghosting ini belum ada. Baru-baru ini Mahkamah Agung telah memutus pasangan bisa kategorikan yang ghosting ini mengganti rugi. Itu terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Jadi ada sepasang kekasih, si laki-lakinya udah menjanjikan si perempuan untuk menikah, akan tetapi ketika pelaksanaannya si laki-lakinya itu hilang begitu
itu saja. Oleh karena itu si perempuan merasa dirugikan, mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Pada tingkat Mahkamah Agung diputus bahwa si laki-lakinya bersalah dan mengganti rugi sebesar 150 juta. Jadi kasus ini bisa dijadikan jurisprudensi, bisa diikuti bagi siapapun nanti yang ingin mengajukan ganti rugi ya. Kira-kira itulah pandangan kita terhadap ghosting ini. Secara khusus dia tidak diatur, tapi eksesnya. Jadi eksesnya itu bisa ke pidana, bisa juga perdata. Ini tadi perdata ya? Perdata. Jadi contohnya tadi itu ada jurisprudensinya di Jawa Tengah, Banyumas, Jawa Tengah. Kira-kira gitu. Untuk sahabat Ram, gimana? Semoga sudah terjawab. Dan ternyata ini ada satu kasus yang baru ya. Saya juga baru tahu. Sudah ada jurisprudensi mengenai pasangan kekasih yang sudah berniat untuk menikah. Ternyata salah satu yaitu laki-lakinya kabur hilang begitu saja. Dituntut ya Bang oleh pihak perempuan untuk ganti rugi karena mungkin ada beberapa yang sudah mungkin terbayarkan dari segi materi. Jadi sudah ada putusannya ini teman-teman. Jadi untuk sahabat Ram yang berniat atau yang sedang mengghosting seseorang untuk harap-harap cemas atau berhati-hati karena sudah ada fatwa dari pihak pengadilan mengenai ini. Ya, jadi kesimpulannya setia pada pasangan. Oke, sampai di sini untuk sahabat Ram semuanya. Untuk yang mau bertanya, boleh tulis aja di kolom komentar Ramla Official atau melalui sosial media kita yang ada di bawah ini, baik melalui Instagram maupun Facebook atau ke nomor WhatsApp yang tertera. Sampai di sini pembahasan kita dalam minggu ini. Sampai ketemu di pembahasan dan di YouTube channel selanjutnya. Salam cakrawala hukum.